Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah peserta kelas sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam pembahasan bank dan lembaga keuangan syariah. Di dalam perkuliahan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema besar, yaitu uang dalam Islam. Nanti kita akan mengungkap sejumlah topik penting seperti terminologi uang, sejarah dan periodisasi uang, kemudian syarat uang, jenis uang, fungsi uang, regulasi uang, dan sejumlah wawasan penting lainnya terkait dengan uang, baik secara makro maupun secara mikro dalam perspektif agama Islam. Baik, bisa diperhatikan di dalam tayangan bahwasanya sebelum peradaban manusia mengenal apa itu uang, kita sudah mengenal istilah tukar-menukar antar komoditas yang disebut dengan barter. Kemudian dari itu kemudian kita memilih salah satu komoditas sebagai alat tukar yang disebut dengan uang komoditas, yang kemudian barulah ditemukan uang dalam arti kita kenal hari ini yang kertas dan koin yang disebut dengan uang kartal. Dan kemudian ada uang giral, yaitu uang yang dalam bentuk surat berharga. Dan terakhir yang hari ini sudah mulai jamak digunakan adalah uang virtual atau uang digital. Peserta kelas sekalian, jika dilihat dari terminologinya, maka uang adalah alat pembayaran yang sah. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 2. Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai satu, alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, alat penyimpanan nilai atau store of value. Yang ketiga, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Dan empat, ukuran pembayaran yang tertunda atau standard for deferred payment. Ini terdapat di dalam bukunya Solihin dan Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian. Peserta kelas sekalian, uang merupakan segala sesuatu yang dijadikan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Adapun syarat-syaratnya uang, yang pertama ada syarat psikologis, yaitu harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Yang kedua, syarat teknis, di mana uang harus bisa tahan lama dan tidak gampang rusak. Nilainya juga harus stabil, mudah dibawa kemana-mana, dapat dibagi-bagi, artinya ada pecahannya begitu. Yang selanjutnya terakhir adalah bahwa uang itu harus mencukupi atau memadai bagi penduduk yang menggunakan uang tersebut. Kita tarik kembali ke zaman awal peradaban manusia, ada yang disebut dengan transaksi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Alasan mengapa barter hari ini susah untuk dilakukan atau sulit untuk dikerjakan adalah bahwasanya tidak ada unit umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksudkan. Artinya seperti kamu misalnya tukar antara kelapa dengan jasa hantaran dari Purwokerto ke Purbalingga, dibayar dengan kelapa. Itu tentu susah untuk mengukur berapa kelapa yang dibutuhkan untuk membayar jasa ketika kamu ngojek atau membutuhkan jasa transportasi dari kota Purwokerto ke Purbalingga. Nah, jadi memang susah karena tidak ada unit umum. Yang kedua, harus ada double coincidence of one. Artinya ada dua keinginan yang sama. Si supir ojek tadi atau transport tadi itu membutuhkan kelapa, dan orang yang punya kelapa itu membutuhkan hantaran ke kota tetangga. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga adalah kesulitan bila harus melakukan perjanjian di masa depan. Artinya begini, misalnya kapan lagi si tukang kelapa tadi membutuhkan jasa ojek? Tentu tidak bisa ditebak, dan sewaktu-waktu dibutuhkan harus melakukan perjanjian yang saya kira membutuhkan waktu ketemu karena selain kesulitan transportasi komunikasi zaman dahulu. Kemudian lagi kesulitan adanya barter ini karena tidak ada keinginan sama, ini susah. Misalnya ketika diinginkan si tukang ojek ini ternyata membutuhkannya bukan kelapa, tetapi membutuhkan mungkin padi. Sementara
padi belum musimnya untuk dipanen. Nah, jadi ada kesulitan. Yang terakhir adalah sulit dilakukan penyimpanan. Jadi ketika katakanlah ternyata disepakati hantaran dari kota Purwokerto ke kota Purbalingga adalah 30 kelapa, itu bagaimana menyimpannya? Atau padi, bagaimana sampai seberapa lama dia untuk kuat menyimpannya? Artinya karena komoditas yang dijadikan barter ini susah untuk bertahan lama, maka semakin lama barter ini pun oleh umat manusia, oleh peradaban manusia susah untuk dilanjutkan. Ya. Selanjutnya setelah masa barter dilalui, peradaban manusia memasuki uang komoditas. Uang komoditas adalah komoditi-komoditi yang dipakai sebagai uang. Komoditi itu banyak sekali, tetapi yang biasanya paling umum diterima oleh semua pihak yang dianggap bernilai. Contohnya, misalnya ternak, tembakau. Zaman dahulu kalau di Eropa itu ada bir atau anggur, minyak zaitun, emas, perak, permata, dan banyak lainnya. Nah, uang komoditas ini yang kemudian dijadikan uang. Jadi ketika tukang kelapa itu standarnya untuk bisa beli kambing misalnya ada 1.500. Nah, jadi kambing ini kemudian untuk ditukarkan ketika si tukang kelapa ini ingin hantaran ke Purbalingga, dia akan minta tawar, oh ya 1 ekor kambing, gitu, misalnya, atau kambing yang anak begitu. Nah, ini uang komoditas, artinya komoditas yang difungsikan sebagai uang. Nah, selanjutnya pada tahapan peradaban kita selanjutnya mulailah ketika peradaban itu dikenal, biasanya sudah terbentuk sebuah pemerintahan negara atau kerajaan, ada penjamin uang, ada produsen uang, maka dibentuklah uang kertas. Ya, ini tadi yang disebut dengan uang kartal. Uang kertas atau koin. Nah, alasannya banyak. Pertama, persediaan emas dan perak bahan baku logam terbatas. Karena koin itu awalnya sebagai uang kartal ya dari perak dan emas. Ini lazim sebelum di Jazirah Arabia ada peradaban Romawi dan peradaban Yunani yang sudah mulai menggunakan ini, ya, emas. Nah, kemudian diadopsi oleh pemerintahan oleh masa-masa zaman Arabia yang kemudian diadopsi oleh syariat Islam. Majunya perekonomian menuntut agar uang lebih ringkas, lebih sederhana dan tetap disukai tetap disukai orang. Yang bagaimanapun uang emas atau perak, yang tadinya emas atau perak itu susah dibawa. Artinya ketika kalian ke pasar misalnya ingin membeli semen, mungkin 1 truk gitu ya, beli semen 1 truk pesan ya mungkin dibutuhkan uang sekitar 1 kantong begitu, dan itu hilang 1 saja itu sudah sangat merugi atau rawan sekali dirampok ya uang-uang seperti itu. Nah, maka butuh perwakilan dari emas dan perak yang dalam bentuk uang kertas dan logam selain emas dan perak. Nah, kemudian setelah peradaban lebih maju dan uang kartal juga mulai ditinggalkan karena seperti kami ingin membeli motor misalnya harus membawa 16 juta cash. Nah, itu sangat selain risiko keamanan, kemudian risiko kehujanan, kemudian dan lain sebagainya. Maka para pengusaha terutama ini mulai dengan para bankir ini menginisiasi adanya uang giral atau uang bank, yaitu dana yang disimpan di rekening koran atau demand deposit di bank-bank umum dan sewaktu-waktu dapat dicairkan melalui cek, biliet, giro, dan perintah pembayaran. Nah, uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Nah, jadi kalau uang BPRS itu tidak bisa untuk mengeluarkan uang.